Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang judulnya Masuk Surga Bersama Keluarga. Masuk surga bersama keluarga. Kenapa saya mengangkat topik ini? Karena tentunya sangat indah kalau kita bisa masuk surga bersama keluarga kita. Di surga ketemu dengan istri kita, anak-anak kita yang kita cintai, orang tua kita, tante kita, kerabat kita. Ini perkara yang sangat indah. Saya saja kalau pas di Masjid Nabawi atau pas hajian ketemu teman lama, teman SMP misalnya, udah lama nggak ketemu, tahu-tahu ketemu, ya ternyata lagi ikut pengajian atau lagi hajian, bahagia kita ketemu dengan teman, ya. Perasaan kamu dulu nakal kok sekarang bisa hajian, ya. Allah kasih hidayah sama yang Allah kehendaki, senang ya. Apalagi setelah kita meninggal dunia atau orang tua kita meninggal terlebih dahulu, kita sedih waktu orang tua kita meninggalkan kita. Kita sedih, ya, tatkala kita harus meninggalkan anak-anak, terpisah dengan alam barzakh, kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dan di surga. Ini kenikmatan yang luar biasa. Tentunya seorang kalau masuk surga pasti bahagia. Pasti bahagia. Dan Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada kesedihan bagi kalian dan tidak ada kekhawatiran bagi kalian. Kenikmatan di surga sempurna. Tidak ada sedikit pun kesedihan dan tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Berbeda dengan kenikmatan di dunia. Kalau di dunia mau kaya seperti apapun, mau tinggi pangkat seperti apapun, ya, mau raja, mau jenderal, mau punya kemewahan semewah apapun, pasti terkontaminasi dengan kesedihan, pasti pernah khawatir, pasti pernah sakit, ya. Di surga tidak ada hal ini semuanya. Semuanya enak. Kata Nabi SAW, wa yunadi munadin, di surga kelak ada yang menyeru, innalakum alla tasqamu, innalakum antasihu fala tasqamu abada. Kalian akan senantiasa sehat dan tidak pernah akan sakit selamanya. Penghuni surga selalu sehat, tidak pernah sakit. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abada. Kalian akan senantiasa muda dan tidak pernah akan tua selama-lamanya. Wa innalakum antan'amu fala taba'asu abada. Kalian akan senantiasa senang dan tidak akan sedih selama-lamanya. Wa innalakum antahyau fala tamutu abada. Kalian akan senantiasa hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Adapun di dunia, siapapun dia, mau raja, mau presiden, pasti pernah sakit, ya. Pasti pernah sakit. Pasti pernah ketakutan. Pasti pernah gelisah. Pasti pernah sedih, pasti pernah nangis. Antum kira hanya orang miskin saja yang sakit? Orang kaya juga sakit. Bahkan terkadang orang kaya mencret juga seperti antum. Antum kira raja tidak mencret, presiden tidak mencret, mereka juga pernah sakit seperti antum. Maksud saya kalau sudah masuk surga pasti bahagia. Tetapi Allah menghendaki kebahagiaan yang lebih sempurna lagi. Antum kalau mau surga nggak akan sedih. Tapi ada kebahagiaan yang lebih sempurna tatkala antum mau surga bersama keluarga. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antaranya dalam surat Ar-Ra'd tentang orang-orang yang melakukan amal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mereka menyambung silaturahmi dan yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Mereka masuk ke dalam surga Aden, surga yang abadi. Mereka dan siapa? Wa man salaha min abaihim, dan orang tua mereka yang saleh juga masuk surga. Wa azwajihim, istri-istri mereka, suami-suami mereka yang saleh juga mau surga. Wa dzurriyyatihim, anak-anak mereka juga mau surga. Kebahagiaan luar biasa. Allah sebutkan. Jadi enggak mau surga sendiri, tapi ngajak orang tua, ngajak istri, ngajak anak, ya. Kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan di antara doa para malaikat yang Allah sebutkan dalam surat Ghafir ayat 8, malaikat berdoa, "Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim." Malaikat berdoa, "Ya Rabb kami, masukkanlah mereka, ya orang-orang beriman yang bertobat kepada Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga. Kemudian juga surga yang telah Kau janjikan bagi mereka, dan juga masukkan ke dalam surga orang tua mereka yang soleh, istri-istri mereka yang soleha, suami mereka yang soleh, dan anak-anak mereka yang soleh." Malaikat mendoakan agar kalau orang mukmin masuk surga tidak sendirian, tapi ngajak orang tuanya, ngajak istrinya, ngajak apa? Anak-anaknya. Karena ini kebahagiaan yang sangat indah tatkala kita bisa berkumpul bersama keluarga
di akhirat. Karenanya para hadirin dan hadirat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan penting agar kita tidak egois tatkala menjalani kehidupan beragama dalam kehidupan ini. Allah larang. Jangan sampai ada seorang suami berpikir, bukan urusan saya istri saya, bukan urusan saya anak-anak saya. Tidak, itu semua urusanmu dan anak dan istrimu tanggung jawabmu. Tidak boleh egois. Jangan dibilang saya sholat, anak saya mau narkoba, mau apa, biarin aja, ini bukan urusan saya. Oh, nggak boleh begitu. Mau istri saya jadi bahlul atau bahlulah, ya terserah. Bukan urusan saya. Ngomong nggak pakai jilbab, mau bukan urusan saya. Oh, nggak bisa begitu. Allah melarang kita egois. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Jangan sampai kalian kena neraka, jangan sampai juga anak dan istri kalian kena neraka jahanam. Kenapa? Sangat ngeri. Wa quduhan nasu wal hijarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Orang kafir terbakar di neraka dan mereka juga jadi bahan bakar. Batu jadi bahan bakar, bukan bensin, batu jadi bahan bakar. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad, dan ternyata di neraka ada malaikat-malaikat yang keras dan kasar, mengerikan. Oleh karenanya Allah larang seorang egois. Ajak anak istrimu masuk surga. Jangan egois, jangan pikir diri sendiri. Dalam ayat yang lain, dalam surat Thaha, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah, perintahkanlah keluargamu untuk salat. Suami disuruh, perintahkan anak istrimu salat. Perintahkan baik-baik, suruh mereka salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar. Salat butuh kesabaran. Suruh anak salat butuh kesabaran. Merintah istri salat untuk butuh kesabaran. Ya, karena sebagian istri kepala batu ya. Sebagian anak apalagi kepala batu. Dikasih tahu nggak mau dengar. Ya. Butuh kesabaran, jangan marah-marah ya. Karena saya pernah dengar ada kasus, ada seorang dia sholat subuh. Sebelum sholat subuh dia bangunkan istrinya. Bangun sholat subuh. Ya pergi dulu sana. Suaminya pergi sholat subuh. Waktu pulang istrinya masih tidur. Marah dia. Kamu dari tadi nggak bangun sholat subuh, saya ceraikan kamu. Dicerai gara-gara terlambat sholat apa? Subuh. Ini ngawur seperti ini. Ini nggak sabar namanya. Namanya apa? Nggak sabar. Dia salah juga dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya istrinya dihukum pakai karet, dia hukum pakai senapan. Salah seperti ini. Kasih hukuman dia, tapi bukan begitu caranya. Langsung apa? Diceraikan. Bukan begitu. Kata Allah, wastabir 'alaiha, bersabar untuk salat. Sabar juga untuk menyuruh mereka untuk apa? Salat. Sama anak lembut, bangunkan salat. Ada orang apa? Saya pernah dengar ceramah di Arab Saudi, ada orang tua yang marah sama anaknya. Bangunkan salat, anaknya enggak bangun. Nak, bangun. Gum, bangun. Ya Allah, salli, bangun. Enggak mau bangun dia. Ya himar, kata dia. Gum. Anaknya apa? Himar. Bapaknya himar. Ya, kalau saya himar berarti Abi bapaknya siapa? Himar. Bangun dia tapi. Enggak juga jangan begitu juga. Apa enggak bisa lembut-lembut gimana caranya? Wastabir 'alaiha, sabar. Salat harus sabar. Nyuruh mereka salat juga apa? Harus sabar. Kata Allah, la nas'aluka rizqan, kami tidak minta rizki dari kalian. Peringatan kata para ulama, banyak orang tidak menyuruh anak istrinya salat gara-gara sibuk cari rizki. Sibuk kerja, keluar pagi pulang malam, tidak pernah nyuruh anaknya sholat, tidak pernah nyuruh istrinya sholat. Apa susahnya? Duhur telepon istri, sayang sudah sholat belum? Apa susahnya? Maghrib telepon anak, nak kamu di mana? Sudah sholat belum? Sayang anak kita sudah sholat belum? Tolong kasih tahu. Meskipun kita jauh, kan nggak susah. Biayanya juga murah sekarang. Apalagi WhatsApp gratis. Oleh karenanya, la nas'aluka rizqan, kata Allah, kami tidak pernah minta rizki dari kamu. Kenapa? Kalau kamu cari rizki, kalau kita minta rizki dari kamu cari rizki. Tapi kan kami tidak pernah minta rizki. Kenapa Anda mencari rizki sampai lupa untuk menyuruh anak istri apa? Salat. Anda hanya memikirkan kepentingan duniawi. Rizki tidak akan pernah ada ujungnya. Terus nyari, anak istri lupa diajari salat. Kata Allah, nahnu narzuquk, bahkan kami yang kasih rizki kepada kamu. Kata para ulama, barang siapa yang menyuruh anak istrinya sholat akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Anda kerja, silakan berusaha.
Tapi sisihkan waktu untuk bangunkan istri, bangunkan anak untuk sholat. Niscaya rezeki ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud saya para hadirin hadirat, ini dalil bahwasanya seorang tidak boleh egois dalam masalah akhirat. Dia harus mikir anak istrinya juga, gimana anak istrinya supaya bisa masuk surga bersama dia. Oleh karenanya para hadirin hadirat, pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan bagaimana kiat-kiat agar kita bisa masuk surga bersama istri kita, bersama anak-anak kita. Dan kita tahu bahwasanya tidak semua kehidupan kita di dunia ini kehidupan mewah kaya raya, tidak semua. Ada kehidupan yang susah, ada yang kehidupan yang miskin. Tapi kita ingin bahagia di dunia dan kita ingin bahagia juga apa? Di akhirat kelak. Maka perlu ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, perkara yang harus kita perhatikan bahwasanya kita harus menjadikan orientasi kita dan istri, orientasi kita, tujuan kita adalah akhirat, bukan dunia. Karena kalau orientasi kita dunia, capek kita. Tapi kalau orientasi kita akhirat, kita tahu dunia ini sarana untuk mencapai akhirat. Dunia ini pasti kita harus tempuh. Kita ingin sampai akhirat, nggak mungkin langsung mencapai akhirat, harus lewat dunia dulu. Tapi ingat, dunia ini hanya tempat untuk lewat, tempat untuk mampir, bukan tempat tinggal selama-lamanya. Tatkala orientasi kita akhirat, kita akan semangat. Kita kerja ya kerja, tapi kita tahu ini uang untuk saya gunakan untuk sekolahkan anak, untuk datangkan guru ngaji, untuk berbakti kepada orang tua, untuk menafkahi istri. Orientasinya akhirat. Istri pun demikian, diajarin untuk orientasinya akhirat. Kalau istri orientasinya dunia, capek kita. Minta ini, minta anu, minta ini, minta anu, nggak pernah berhenti. Nggak pernah qanaah. Tapi kalau sama-sama orientasinya akhirat, tujuannya akhirat, perkaranya lebih ringan. Karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kerjasama antara suami istri untuk bisa mengingat akhirat, untuk bisa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh indah suatu hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan, rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla. Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang dia bangun di tengah malam kemudian dia salat malam. Wa aiqadha ahlahu, kemudian dia bangunkan istrinya untuk salat. Fa in abad, kalau istrinya enggak mau salat, nadhaha ala wajhiha alma, maka dia pun ambil air, dia percikan di wajah istrinya, suruh bangun. Allah puji lelaki seperti ini, Allah rahmati dia. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang wanita qamat minal lail, bangun tengah malam, fa shallat, kemudian dia salat malam. Wa aiqadhat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya enggak mau bangun, nadhahat ala wajhil ma, dia percikan air di wajah suaminya supaya apa? Bangun. Kenapa? Mereka berdua kerjasama untuk bisa salat malam, butuh kerjasama. Antum pun demikian, usahakan salat malam sama istri. Luar biasa kalau Anda berhasil salat malam sama istri, luar biasa. Dirahmati oleh Allah kedua-duanya. Bagaimana caranya? Perjanjian sebelum tidur. Istriku, sayangku, nanti malam kita salat malam ya. Ini ada air, saya taruh samping sini ya. Kalau kamu nggak bangun jangan marah ya, saya percikan. Kalau nggak bangun lagi saya tumpahkan loh, jangan marah ya. Sepakat suami istri. Oke, sip, tidur. Oke, nanti bangun. Dia nggak akan marah karena sudah perjanjian sebelumnya. Kalau tiba-tiba bangun, suaminya tobat mendadak malam-malam, mendadak tobat. Istrinya juga suruh tobat. Nggak bisa begitu caranya, harus pelan-pelan. Malam-malam harus kerjasama. Ingat, di malam-malam. Bangunkan istri baik-baik, dipijit kakinya, sayang, bangun sayang. Sayang, dielus-elus apa? Alisnya, sayang. Kan indah seperti itu. Dicium bibirnya, sayang ya, bangun. Kan bagus seperti itu. Ambil air, percikan. Kalau nggak mau bangun, percikan air. Sayang, bangun. Doain anak-anak. Dia ingat anak-anak, mungkin dia semangat. Cintaku, bangunlah engkau. Kita ingin masuk surga bareng-bareng. Bisik di telinganya. Kalau dia nggak mau lagi, bisik. Dia pasti bangun. Saya mau poligami. Dia pasti bangun. Dia pasti bangun ya. Aku mau apa tuh? Kamu nggak mau bangun lagi, bisikin seperti itu. Jadi ajak istri untuk apa? Untuk sholat malam. Istri juga begitu, ngajak suami sholat malam pelan-pelan. Pijit suami, masya Allah, bikinkan kopi, taruh di samping suami. Mas, kopinya sudah jadi. Sholat malam, doain anak-anak, indah. Bisa kerjasama untuk sholat malam, luar biasa.
Kata Nabi SAW, fa in shallaya jami'an kutiba minadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. Kalau ternyata mereka salat malam berdua bareng-bareng, maka dicatat kedua-duanya, sang suami dicatat sebagai lelaki yang banyak mengingat Allah, dan wanita, istrinya dicatat sebagai wanita yang banyak mengingat Allah, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar, luar biasa. Padahal mereka mungkin sholat cuma berapa menit, tapi dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang banyak mengingat Allah. Kenapa? Sulit bangun malam, tidak gampang. Mungkin mereka sholat cuma 10 menit, tapi dianggap oleh Allah sebagai lelaki, suami yang banyak mengingat Allah, dan istri yang banyak mengingat Allah. Ini dalil kata para ulama, boleh terkadang suami istri sholat berjamaah kadang-kadang, bukan setiap saat. Sholat sendiri lebih baik, karena seorang ingin berkholwat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ingin bebas, dia baca Quran sebisa dia. Oleh karena saya sering sampaikan kepada para jamaah, ya, saya selalu sampaikan, di antara hal yang membuat seorang mudah untuk sholat malam, dia punya hafalan Al-Quran. Kalau dia punya hafalan Al-Quran, dia semangat sholat malam. Tapi kalau dia nggak punya hafalan, dia nggak sholat malam, ya. Mau baca apa katanya? Makanya saya ingatkan, antum-antum ini sebelum tewas, ya, berniat untuk bisa hafal juz amma. Sebelum meninggal harus bisa hafal apa? Juz amma. Saya ingin tanya sama antum sekalian, siapa yang hafal juz amma angkat tangan? Siapa yang hafal? Ustaz, saya takut riak katanya. Yang hafal siapa? Saya mau tes, angkat tangan. Siapa yang hafal juz amma? Enggak ada, gimana? Ada, saya pasti yakin ada, tapi ya maksudnya tidak banyak. Ya, kalau enggak punya hafalan gimana mau sholat malam? Nanti sholat malam, ayo sayang sholat malam. Mas, kok rakaat pertama, rakaat kedua sholatnya sama semua, Mas? Papi kok sholat ini udah mami aja di imam katanya. Gimana enggak punya hafalan? Kalau enggak punya hafalan, rindu untuk apa? Sholat malam. Ini di antara hal kerjasama dengan istri sholat malam luar biasa. Dan banyak, ini sebagai contoh saja, banyak kerjasama yang lain yang menunjukkan Anda dan istri Anda punya orientasi akhirat. Kerjasama bikin pengajian, kerjasama jadi panitia pengajian, kerjasama ngundang ustadz bikin pengajian di rumah, kerjasama kita gerakan ibu-ibu di desa-desa, ayo kamu datang ke, saya datang ke bapak-bapaknya, kamu ke ibu-ibunya, bikin acara. Karena kita itu manusia ini, kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, akan disibukkan dengan keburukan. Coba kalau nggak punya kesibukan pengajian, kerjasama sama istri apa? Ayo mas, ada film bagus mas, nonton sinetron. Kerjasama nonton sinetron. Istrinya bangunkan suaminya bangun malam, bukan sholat malam, nonton bola. Mas, bolanya lagi final mas. Subhanallah. Kerjasama nonton bola. Di malam bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar nonton bola. Orang-orang baca Quran, dia gol. Bagaimana itu Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ada kesibukan bareng-bareng kerjasama. Dan ini akan terasa indah, saling mencintai. Kenapa? Akan tumbuh saling mencintai. Kenapa? Cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita cinta istri kita karena fisik, ya akan berubah istri kita lama-lama top. Tahu top enggak? Tua ompong peot. Lama-lama begitu. Akan ada suatu saat istri kita top. Tapi kalau kita cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya meskipun dia berubah, tetap kita sayang. Kenapa? Kita menjadikan dia solehah. Kita sayang sama dia. Istri juga sayang sama suami saya soleh, kerja sama. Harus orientasinya apa? Akhirat. Ini perkara yang sangat penting, bahwasanya suami istri harus rubah orientasinya, jangan apa namanya, dunia terus tidak akan ada habisnya. Yang penting Anda makan, tidur, punya rumah, alhamdulillah, punya kendaraan sudah, terus mau bagaimana lagi? Oleh karenanya, ya, saya sering sampaikan, latih istri Anda untuk qanaah. Yang paling penting dalam keluarga itu istri. Masalah qanaah. Memang ada suami yang rakus dunia juga ada, tapi kebanyakan suami itu dipengaruhi oleh apa? Istri. Maaf ya ibu-ibu ya. Jadi sebagian ibu-ibu ini bikin suaminya tidak qanaah. Kenapa? Sebagian ibu-ibu banyak nuntut. Suaminya sudah beli mobil, mas mobilnya ganti dong, masa dari dulu mobilnya ini, ganti mobil baru. Akhirnya suaminya lagi pusing cari mobil baru. Mas, rumah kita ini ganti dong rumah yang baru. Cari lagi rumah yang apa? Baru. Tidak pernah qanaah. Repot. Ya. Sampai sebagian suami punya utang banyak gara-gara istrinya. Mas utang aja, nanti bisa dibayar kok. Utang aja. Oleh karenanya, latih diri kita untuk qanaah. Latih diri kita sebagaimana sabda Nabi SAW,
La tanzuru ila man fawqakum walakin inzuru ila man asfala minkum. Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum. Janganlah kalian lihat ke atas kalau masalah dunia, lihat ke bawah. Kalau kalian lihat ke bawah, kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang lebih susah, masih banyak yang lebih sulit, masih banyak yang lebih kekurangan daripada kita, ya. Tapi kalau kita lihat ke atas, ya, kita tidak akan pernah qanaah. Tidak akan pernah selesai mencari dunia ini. Sungguh indah perkataan Abu Bakar At-Turtusi rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna lillahi ibadan futana." Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka menceraikan dunia dan mereka takut dengan fitnah. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha suhuna. Tatkala mereka memperhatikan hakikat dunia, mereka dapati dunia ternyata bukan tempat selama-lamanya untuk tinggal, tapi akan ditinggalkan. Maka mereka menjadikan, ya, dunia itu seperti lautan yang berombak, dan mereka menjadikan amal soleh mereka seperti perahu yang akan menyelamatkan apa? Mereka dari ombak-ombak dunia tersebut. Ya. Jadi perlu kerjasama suami istri, saling mengingatkan. Ya. Ya. Dan ada nasihat yang saya selalu sering dengar dari Syekh Abdul Razak, guru saya hafizahullah taala. Dia mengatakan kalau bisa keluarga itu ada acara pengajian di rumah, enggak usah panggil ustaz, masing-masing jadi ustaz. Gimana caranya? Seminggu sekali atau sebulan sekali bikin acara pertemuan keluarga. Hari ini suami yang ceramah. Kalau nggak bisa ceramah, baca. Pokoknya baca hadis, coba jelaskan makna hadis tersebut. Ya, kan bisa baca, ada buku terjemahan. Nanti minggu depan istrinya yang ceramah. Ya, tentang apa namanya? Bahayanya kalau poligami tidak adil. Kata Nabi SAW, "Man lahum ra'atani famalat ila idahuma ja'a yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il." Barang siapa yang punya istri dua, condong kepada salah satunya, datang hari kiamat badannya miring. Hati-hati. Jadi masing-masing ceramah. Anak ceramah tentang orang tua yang baik. Bapak ceramah tentang anak yang soleh. Nah, pokoknya suasana ada hidup pertemuan keluarga setiap seminggu sekali, masing-masing isi ceramah tiap apa? Tiap minggu. Namun saya belum bisa praktekkan nasihat ini. Ya. Karena saya sering keluar, anak saya entah kemana. Nanti mudah-mudahan kalau berkumpul satu hari, masing-masing apa? Ceramah. Harus ada pertemuan. Jadi ini menghidupkan suasana agama dalam apa? Rumah. Agar kita merubah orientasi berpikir kita bahwasanya dunia ini cuma sementara. Sering-sering bilang sama istri, "Oh istri gitu, mudah-mudahan kita mau surga." Aduh, hidup cuma sementara. Sering-sering mengucapkan seperti itu. Kalau kita melihat kemewahan dunia, bilang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Labbaik," apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La aisha illa aishul akhirah." Sungguhnya tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Agar kita enggak lupa. Lihat mobil mewah, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Kalau kita enggak ingat akhirat, kita ngiler lihat mobil mewah, ngiler lihat rumah mewah. Manusia seperti itu sifatnya. Harus sering di apa? Diingatkan. Jadi, perkara yang sangat penting, bikin kesibukan urusan apa? Akhirat. Urusan pengajian kah, urusan apa kah, pokoknya bikin kesibukan sama istri. Ajar dia untuk apa? Qanaah. Baik. Kalau qanaah, Anda akan bahagia. Ya. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ya. "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau qanaah, maka kau dan raja sebenarnya sama saja. Sama saja. Raja belum tentu bahagia dengan begitu banyak kemewahannya. Dia punya ambisi. Tapi Anda sudah qanaah, mungkin rumah sederhana tapi bahagia. Bahagia. Maka saya sering sampaikan, saya juga tidak berkeinginan, tidak mimpi mau menjadi orang kaya raya. Memang jadi orang kaya raya itu enak. Memang dari satu sisi kelihatannya enak. Dari sisi yang lain belum tentu enak. Dia khawatir perusahaannya jatuh, dia khawatir ada persaingan perdagangan, dia khawatir kalah tender, dia khawatir hartanya diambil orang, ya. Banyak. Kemudian kalau sudah sudah bulan Ramadan mau lebaran, dia harus pikir gimana kasih pegawai THR, banyak dia pikirkan. Apalagi mau jadi pejabat, aduh. Jangan deh, kasihan dia pejabat. Kelihatannya senyum, tapi di balik senyumannya banyak sekali masalah yang harus dia pikul. Cercaan orang, tuduhan orang, macam-macam. Enak ente hidup biasa, punya rumah, punya anak, yang penting apa? Bahagia. Jadi maksud saya yang penting Qanaah, sehingga orientasi kita selalu apa? Akhirat. Ini perkara yang pertama. Perkara berikutnya yang sangat penting, yaitu kita ingin mengajak anak-anak kita untuk apa? Masuk surga juga. Ini sangat penting.
Karena saya sering sampaikan, anak-anak itu merupakan aset terbesar milik orang tua. Terbesar yang mendatangkan kebahagiaan di dunia, apalagi kebahagiaan di akhirat. Ya akhi, kita kalau lihat saudara anak kita soleh, kita sangat bahagia. Saya, ya anak saya tidak, maksudnya saya lihat anak-anak saya, ya baca Quran, ngapalin Quran, bahagia sekali saya. Tapi kalau lihat anak saya dangdutan kan gimana perasaannya? Dangdutan ikut goyang-goyang joget. Kamu ini belajar di mana kayak gini? Kita kan sedih lihat anak-anak masih anak kecil, apalagi kalau udah gede. Lihat anak-anak kemudian nakal, cuek, nggak pernah ke masjid, kena narkoba, bergaulnya sembarangan, tidak pernah ada di rumah. Kebahagiaan apa yang kita dapatkan seperti ini? Kalau anak kita soleh, itu aset dunia dan akhirat. Bahagia di dunia terlebih lagi kalau di akhirat. Anak soleh itu aset yang sangat luar biasa. Maka saya akan menyampaikan dalil-dalil tentang pentingnya anak soleh. Harus kerjasama suami istri bagaimana menciptakan anak-anak menjadi anak yang soleh. Ini aset yang paling berharga. Di antaranya, apa kata Nabi SAW? Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min thalath. Jika anak Adam telah meninggal dunia, terputus darinya seluruh amalan kecuali dari 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Ini anak soleh yang mendoakan ini adalah amalan yang tidak pernah terputus. Kata para ulama, dia mendapat keuntungan dari 2 perkara. Ayah atau ibu dapat keuntungan dari 2 perkara di anak soleh ini. Yang pertama, anaknya kalau dia beramal soleh, seluruh amalannya lari kepada bapak dan ibunya. Anaknya ngaji, anaknya sholat, anaknya sedekah, bapaknya juga dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Yang kedua, plus anaknya selalu doain orang tuanya. Ini luar biasa. Antum sudah meninggal dalam kuburan, apa yang ada dalam alam barzah, apa yang Anda perlukan? Anda tidak perlu harta lagi, harta tidak ada manfaatnya. Anda tinggalkan mobil 5, mobil itu tidak ada manfaatnya, udah. Tinggalkan rumah mewah, tidak ada manfaatnya. Yang Anda butuhkan ada yang doain Anda, anak yang doain. Dan orang yang paling setia mendoakan kita, anak kita. Orang yang paling setia mendoakan kita siapa? Anak kita. Antum mengharapkan doa siapa? Orang yang paling mendoakan kita, ada 3 orang yang paling sering mendoakan kita. Pertama orang tua kita, kedua istri kita, ketiga anak kita. Orang tua kita sering doain kita, sebagaimana kita sering doain anak-anak. Tetapi yang jadi masalah, orang tua biasanya lebih dahulu meninggal. Tapi kalau orang tua sudah meninggal, tinggal istri dan anak. Istri kita sering doain kita. Ya Allah, jagalah suamiku ya Allah. Ya Allah, jadikanlah suamiku saleh ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan suamiku pindah ke lain hati ya Allah. Banyak doanya. Doain kita terus, khusyuk doanya. Tapi kalau kita meninggal, istri kita biasanya tidak lama kemudian ikut juga nyusul sama kita meninggal. Yang umurnya panjang biasanya apa? Anak-anak. Itu pun istri kita belum tentu setia doain kita. Kita meninggal, dia kawin lagi, sudah dia lupa sama kita. Lupa sama kita. Dia sibuk dengan suami yang baru. Apalagi dia bilang ternyata suami saya dulu kurang ajar. Ini yang bagus. Tapi saya tahu istri-istri solehah setia doain kita. Benar ya. Tapi maksud saya umur dia tidak panjang seperti kita. Beda dengan anak. Yang paling setia mendoakan kita anak kita. Ente mengharapkan doa dari teman-teman. Kapan teman ente doain ente? Ente coba jujur sama diri ente. Kapan ente doain teman ente? Jarang kan? Hampir nggak pernah Ustaz. Jangankan teman, Ustaz saja tidak pernah ente doain. Saya tanya, ente yang pernah doain saya coba angkat tangan. Nggak ada kan? Ya ada mungkin sekali-sekali. Kapan kita didoain teman? Kalau kita lagi sakit. Oh semoga kamu cepat sembuh. Kalau nggak sakit nggak didoain. Kalau sudah mati dia bilang rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Kenapa sudah meninggal? Kasihan. Mungkin doain sehari 2 hari, habis itu sudah lupain. Makanya tidak usah berharap doa dari teman. Harap doa dari anak, karena itu syar'i. Rasulullah SAW mengatakan anak soleh yang apa? Mendoakan kita. Yang paling setia mendoakan kita anak-anak kita. Dan amalan dia semuanya mengalir kepada kita. Lihat kata Nabi SAW, Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang laki diangkat derajatnya di surga. Dia heran, kata dia, anna lihada, kok bisa derajat saya tinggi? Kata Allah, bistighfari waladika laka, karena anakmu sering mohon ampun buat engkau. Luar biasa. Kita sudah nggak butuh. Percuma anak kita kaya raya, jadi orang terpandang tapi nggak pernah doain kita, nggak pernah sholat. Kapan dia mau doain kita? Doain dirinya saja kah? Jarang. Mau doain di kita. Lebih baik anak kita, taruhlah anak kita miskin, nggak apa-apa, tapi dia soleh. Dia yang akan doain kita, setia doain kita. Kalau bisa lagi anak kita berhasil dan soleh, itu yang luar biasa. Sukses dunia, sukses apa? Akhirat.
Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak soleh luar biasa. Manfaatnya sangat luar biasa. Di antara yang menunjukkan sangat pentingnya anak soleh, antum bayangkan, kalau antum meninggal, antum punya anak dua, ya. Satu 40 tahun lagi baru meninggal, satunya 50 tahun lagi baru meninggal. Berarti setelah antum meninggal, antum masih dapat bonus amal soleh 90 tahun. Jadi anak pertama 40 tahun, dari anak kedua berapa? 50 tahun. Kenapa? Setiap amal mereka ngalir kepada Anda. Pahalanya ngalir kepada Anda. Bayangkan, berarti antum dapat bonus berapa tahun? 90 tahun. Karena anak Anda dua-duanya soleh, sholat 5 waktu, waktunya puasa dia puasa, waktunya bayar zakat dia bayar zakat. Pahalanya terus ngalir sama kita. Karena kita dulu yang didik dia, karena dia anak kita. Coba kalau anak antum 20 coba. Luar biasa. Luar biasa. Satu orang umurnya 30 tahun, ada yang 40 tahun setelah antum meninggal. Bayangkan kalau 40 tahun saja kali 20 berapa? 40 kali 20 berapa? Berapa? 20 kali 40. 2 kali 4 8, 800 ya. 800 tahun antum dapat bonus luar biasa. Coba kalau anak antum 30, subhanallah. Bagaimana caranya itu bukan urusan saya. Ya. Bayangkan ada orang di Saudi, anaknya banyak, semuanya memenuhi saf pertama. Saf pertama anaknya sholat, anak dari yang besar sampai yang kecil-kecil. Luar biasa, kan bahagia lihat. Begitu azan semua anak kumpul. Senang kita lihat anak-anak kita seperti itu. Soleh-soleh. Ya. Disebutkan tatkala dia anaknya lagi ngumpul, ada anak kecil yang lari-lari. Anak dia tahu, nakal lari di masjid. Dia larang, jangan nakal. Kamu, ibumu yang mana ibumu? Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Anak soleh itu luar biasa. Anak soleh itu apa? Sangat luar biasa. Di antara keutamaan anak soleh, saya bacakan lagi ayatnya. Ini antara anak dan ayah, dua-duanya kerjasama. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Kata Allah, walladzina amanu, orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, kemudian anak-anaknya juga ikut beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan sertakan anak-anaknya kepada mereka, wama alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan kurangi amalan mereka sama sekali. Maksudnya bagaimana ayat ini? Ayat ini begini misalnya. Misalnya ayah dan anak masuk surga, tapi derajat surganya berbeda. Ayahnya soleh, anaknya kurang soleh, tapi sama-sama beriman. Ternyata ayahnya di surga tingkat 10, anaknya tingkat 2. Allah tahu bahwasanya di antara kesempurnaan kebahagiaan berkumpul anak dan ayah. Allah tahu itu. Makanya di antara karunia yang Allah berikan kepada hamba yang soleh, kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, anaknya diangkat derajatnya ke tingkat yang 10 karena bapaknya soleh. Karena bapaknya apa? Soleh. Kata Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi pahala bapaknya. Padahal kalau kita mau matematikakan, kalau kita ingin sinkronisasi sama anak kita, maka kita harus korban. Kita di tingkat 10 di surga, turun ke tingkat 5, anak kita dari 2 naik ke tingkat apa? 5, ketemunya di surga tingkat 5. Tapi Allah bilang tidak. Orang tua tetap tingkat 10, anak yang diangkat ke tingkat berapa? 10. Dan kata para ulama ini juga berlaku, ahli tafsir menyebutkan ini berlaku juga sebaliknya. Jika anaknya yang di tingkat 10, bapaknya tingkat 2, bapaknya bisa didongkrak ke tingkat apa? 10. Karena dzurriyyah dalam bahasa Arab bisa artinya anak, bisa artinya nenek moyang. Seperti firman Allah dalam surat Yasin, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan di antara tanda-tanda bagi mereka, kami telah mengangkat zuriyah mereka, yaitu nenek moyang mereka. Zuriyah tapi maknanya apa? Nenek moyang. Kami angkat nenek moyang mereka di kapal yang berisi, maksudnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Jadi nenek moyang mereka. Oleh karenanya zuriyah bisa artinya anak-anak, bisa artinya nenek moyang, kakek atau orang tua. Oleh karenanya inilah kerjasama antara anak dan ayah. Kalau ayahnya soleh, anaknya bisa didongkrak. Tapi kita tahu banyak di antara kita bapak-bapak ini baru ngaji, terlambat ngaji. Baru sadar, dulu bajingan, dulu penjahat. Sekarang baru sadar. Hafal Quran nggak bisa-bisa, ya. Hafal hadis nggak bisa-bisa. Sibuk dengan dunia.
Ya jangan sampai anak kita seperti kita. Kita ingin anak kita, bapak nggak bisa hafal Quran, hafalan, bapak sudah berusaha hafal juz amma, salah terus, nggak bisa kuat hafalannya, tajwidnya belepotan, nggak tahu baca Quran kayak apa, waktu sudah nggak ada, macam-macam banyak alasan. Nah, kamu yang harus hafal Quran. Nanti kamu dongkrak bapak di akhirat ya. Anak jadi korban, anaknya suruh hafid, anaknya suruh apa? Soleh. Jadi kerjasama antara anak ini luar biasa. Kalian dia punya anak soleh luar biasa. Kita dulu zaman-zaman kita masih kecil, mana ada anak SD hafal Quran? Mana ada anak kelas 1 SD hafal juz amma? Sekarang banyak, alhamdulillah. Banyak sarana sekolah, anak-anak kita mungkin masih SD sudah hafal juz amma. Luar biasa. Ada masih SD sudah hafal Quran, ada SMP hafal Quran. Sekarang banyak, alhamdulillah, sekolah-sekolah sunnah banyak dan mencetak para hafiz-hafiz Quran. Kita ingin anak kita punya anak 10, satu lah hafal Quran. Ini kamu yang tukang dongkrak. Jadi akhirat jangan lupa sama bapak ya. Jadi harus ada anak-anak kita ya. Kalau bisa semuanya soleh, alhamdulillah. Ya. Saya pernah dengar ada seorang, subhanallah, anaknya 10 semuanya hafal Quran. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini diantara keutamaan anak soleh, bisa mengangkat derajat orang tuanya. Ustaz, bagaimana kalau anaknya nakal? Kata Allah setelah itu, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Adapun masalah dosa, masing-masing orang menanggung dosanya masing-masing. Kalau anak kita pas dia baca Quran, pas dia sholat, pahalanya ngalir sama kita. Pas dia nakal, nggak ngalir sama kita. Karena kita nggak pernah ngajarin dia nakal. Kecuali kalau kita ngajarin dia nakal, ngajarin dia narkoba, ngajarin dia macam-macam ya, kita ikut dosa. Tapi kalau kita nggak pernah ngajarin dia nakal, tahu-tahu dia nakal, itu dosanya nggak ngalir sama kita. Yang ngalir cuma pahalanya. Ini diantara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara baiknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin. Setiap orang akan menanggung dosanya masing-masing. Illa ashabal yamin, kecuali penghuni surga, dia bisa bawa kerabatnya masuk surga. Kalau dosa masing-masing nanggung, ya, selama tidak punya andil satu dengan yang lainnya. Tapi kalau amal soleh, maka orang tua akan terkena amal soleh apa? Anaknya. Ini diantara rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala Anda sekarang sudah tahu bahwasanya anak soleh itu aset terbesar. Ya, subhanallah, senang kita punya anak ya. Ya, anak ini ya, satu hafal Quran, satu ini, masya Allah, bahagia kita. Ya mereka kadang nakal, tapi ya begitulah anak-anak ya. Tapi waktunya baca Quran, mereka baca Quran. Kita ajak ke masjid, senang luar biasa kita. Lihat anak-anak seperti itu. Kita dulu nggak seperti itu. Ya, kita dulu keterbatasan. Dai dulu kurang, hampir tidak ada dai. Ya. Dai dulu, saya tahu zaman kita dulu jarang orang ada bikin pengajian. Di kampung saya jarang bikin pengajian. Paling-paling pengajian nanti Maulid Nabi. Itu pun nanti ketawa ketiwi, nggak ada ilmunya, terus tahun depan lagi ketemu lagi. Tapi pengajian rutin di masjid hampir nggak ada. Sekarang alhamdulillah banyak orang dikasih ilmu. Pengajian sekolah-sekolah juga banyak hafal Quran, banyak pengajian. Alhamdulillah sekarang sarana untuk menjadikan anak kita baik lebih mudah daripada kita dahulu. Ya. Meskipun orang tua kita perhatian, namun sarana dulu nggak ada. Sarana dulu nggak ada. Tapi para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita tahu bahwasanya anak merupakan aset yang sangat besar untuk kita ajak bersama masuk surga, maka untuk menjadikan mereka soleh perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan waktu, pengorbanan duit. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Nah, bagaimana kita berusaha menjadikan anak kita soleh? Yang paling pertama dan utama adalah berdoa. Ini paling utama, berdoa. Para anbiya, para nabi dahulu mendoakan anak-anak mereka. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Rabbku, jadikanlah aku penegak salat dan juga anak keturunanku. Jadikan mereka penegak apa? Salat. Dia mendoakan anaknya supaya anaknya rajin salat. Anda pernah doain anak Anda, ya Allah jadikan anak saya rajin salat ya Allah. Sekarang banyak fitnah ya Allah. Di Bali ini banyak macam-macam ya Allah. Di Bali ini banyak bule ya Allah. Doain. Banyak maksiat di sini ya Allah, anak saya selamatkan. Kapan kita doain anak kita rajin salat? Nabi Ibrahim doain anaknya supaya rajin salat. Nabi Ibrahim juga berdoa, wajudubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Hati-hati ya Allah, banyak kesyirikan, banyak pemikiran menyimpang. Banyak tukang bom, banyak macam-macam. Jauhkan anakku dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Doain. Jangan sampai mereka terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Doain. Nabi Ibrahim doain anaknya supaya selamat dari kesyirikan. Di antara ciri-ciri ibadur rahman, orang-orang yang masuk surga, yang Allah sebutkan dalam surat
Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wal ladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama, dan seterusnya sampai Allah sebutkan di akhir ayat ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang dimasukkan dalam surga karena kesabaran mereka. Di antara ciri-ciri ibadur rahman yang dijamin surga, kata Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Indah sekali. Dan orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri yang soleha dan anak-anak yang soleh. Luar biasa. Doain istri jadi istri yang soleha. Antum sering dibentak-bentak istri, doain, ya Allah jadikan istri saya berakhlak mulia. Sungguhnya dia sering bentak-bentak saya, ya Allah. Berdoa kepada Allah, bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Demikian juga suami yang kurang ajar, ya. Istrinya juga doain. Ya Allah, suamiku sering menyakiti hatiku, ya. Doa. Lembutkanlah hatinya. Jadikanlah dia sayang kepada aku. Jadikanlah dia sayang kepada anak-anak. Doain, saling mendoakan. Jadi harus yang paling utama doa. Doa itu keajaiban. Anak kita yang nakal bisa saja tiba-tiba jadi baik. Kalau kita kuat berdoa. Dan jangan pernah meremehkan doa. Husnudzan kepada Allah, bahwasanya Allah Maha sayang kepada kita. Dan bahwasanya Allah Maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Ini yang pertama, berdoa. Yang kedua, di antara cara agar anak kita menjadi anak yang soleh, kita juga harus soleh, berusaha. Kitanya juga berusaha untuk soleh. Kita dan istri kita berusaha jadi soleh dan soleha. Kenapa? Anak-anak itu di antaranya mencontohi orang tuanya. Ada orang tua merokok, anaknya nggak boleh merokok, susah. Nah, kamu jangan merokok, jangan seperti Abi. Begitu sih. Bapak enaknya saja merokok, saya nggak boleh, kan repot seperti itu. Kamu jangan bajingan seperti bapak. Ya jangan bajingan, bapak aja bajingan. Repot. Ya, kita harus berusaha soleh, anak kita soleh. Ya. Sama istri berusaha untuk jadi soleh dan soleha. Kenapa, ikhwan? Coba antum bayangkan kalau kita sholat di masjid, ajak anak kita. Kan anak kita, bapak kita ke masjid. Dia lihat bapaknya ke masjid. Kemudian kita pulang sholat sunnah di rumah. Sholat ba'diyah misalnya. Habis sholat duhur, sholat 2 rakaat. Mungkin anak tanya, Pak, sholat apa lagi, Pak? Sholat melulu, sholat sunnah. Oh, bapak sholat. Pagi-pagi dia bangun, lihat kita baca Quran. Bapak saya baca Quran. Ya. Tapi kalau dia bangun, bapaknya nonton sinetron. Bangun lagi, bapaknya nonton bola. Bangun lagi, bapaknya merokok. Bangun lagi, bapaknya main judi. Gimana ceritanya begini? Gimana mengharapkan anak kita soleh? Ustaz, mungkin kalau bapaknya bajingan, anaknya soleh. Mungkin saja. Tapi kan di luar daripada kebiasaan. Nah, kalau kita ingin anak kita soleh, berusaha kita juga apa? Soleh. Nah, kalau kita soleh, istri kita soleha, anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Al-Kahfi. Allah sebutkan tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir tatkala mereka berdua berjalan. Kata Allah, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw ayyudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama." Berjalan Nabi Musa dan Nabi Khadir menuju suatu kaum. Kemudian mereka minta makan, mereka lapar. Ternyata penduduk kaum tersebut, penduduk kampung tersebut tidak mau kasih makan Nabi Musa dan Nabi Khadir. Ini penduduk kurang ajar, ya. Nabi minta makan nggak dikasih. Ini bukan ustaz yang minta makan, tapi apa? Nabi minta makan, mereka nggak kasih. Tapi Nabi Khadir dan Nabi Musa sabar. Waktu mereka hendak keluar dari kampung tersebut, Nabi Khadir mendapati ada tembok yang rubuh. Tembok rumah rusak ini. Diperbaiki oleh Nabi Khadir. Fa'aqama, diluruskan oleh Nabi Khadir. Nabi Musa heran, kenapa kau luruskan tembok orang yang kurang ajar seperti ini, kok diluruskan rumahnya? Maka Nabi Khadir jelaskan kepada Nabi Musa. Kata Nabi Khadir, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ya. Kata Nabi Khadir, sungguhnya tembok ini adalah milik 2 anak yatim. Dan di bawah tembok tersebut ada harta mereka. Kalau miring temboknya, ini hartanya akan kelihatan, bisa diambil orang kampung yang jahat-jahat tadi. Tapi kalau diluruskan, maka harta tadi tidak akan kelihatan. Allah ingin mereka anak yatim berdua ini dewasa, kemudian nanti ngambil harta tersebut. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah. Karena orang tua dari anak yatim ini adalah orang tua yang saleh. Bayangkan Allah jaga anak yatim ini karena bapaknya saleh. Karena bapaknya
soleh. Apalagi di zaman sekarang, ikhwan. Susah, anak kita bergaul susah kita untuk apa? Untuk kita teliti setiap hari. Mau lihat di CCTV terus kan nggak bisa anak kita. Entah mereka kemana kita nggak tahu. Apalagi di Bali. Banyak pergaulan yang macam-macam. Di Jakarta misalnya. Dahulu kenapa Nabi SAW tidak suka seorang muslim tinggal di kampung orang-orang kafir? Nabi nggak suka. Kenapa? Sulit dia untuk menjalankan ibadah. Di antaranya hikmahnya, anak-anaknya susah untuk bisa berpendidikan Islami. Kenapa tinggal di negara kafir? Sampai sekarang para ulama melarang tinggal di negara kafir kecuali ada maslahat. Kenapa? Khawatir agamanya tergadaikan. Nah, oleh karena kalau antum sekarang tinggal di Bali, makanya antum harus kuatkan Islam antum. Harus kuatkan. Hati-hati anak-anak, jangan sampai salah apa? Bergaul. Antum harus soleh dan soleha supaya Allah menjaga anak kita. Pergaulan sangat mudah apa? Untuk membuat anak kita terjerumus dalam hal-hal yang kita tidak sukai. Oleh karena para hadirin hadirat, kalau kita ingin anak kita soleh, kita berusaha jadi soleh dan soleh. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ada harta sedikit kita sedekah. Jangan pernah tinggalkan puasa Ramadan. Ya. Saling ingatkan istri untuk sholat, ingatkan suami untuk apa? Sholat. Doain anak-anak supaya anak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, di antara hal yang mungkin bisa kita lakukan agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh, jangan biarkan dia main sembarangan. Karena teman yang buruk sangat berbahaya. Saya sering sampaikan kepada orang Arab, as-sahibu sahib, bahwasanya sahabat itu menarik. Kalau temannya buruk, anak kita akan diajak kepada keburukan. Kenapa ingin jadi teman? Harus sinkron. Kalau temannya baik, dia akan dibawa kepada kebaikan. Nah, kita pesan sama anak kita, cari teman yang baik. Kalau kita dapati anak kita main sama teman yang baik, kita support. Kita hormati temannya tersebut, undang ke rumah, kasih makan. Supaya dia bisa jaga anak kita ini. Hormati teman anak kita itu. Undang ke rumah, suruh tidur di rumah. Masakan Indomie. Belikan makanan. Kenapa? Karena kalau dia salah main, bahaya. Mumpung dia punya teman yang soleh, rajin ke masjid, sudah, itu suruh dia main terus sama teman itu. Jangan sembarang main, bahaya. Teman itu sangat mudah merubah. Sangat mudah. Dari baik kemudian tiba-tiba nakal. Dari tahu-tahu kena narkoba, tahu-tahu berzina, tahu-tahu sangat mudah. Karena pergaulan sangat berbahaya. Hati-hati. Jangan kita bilang anak kita sudah pinter kok, sudah besar, sudah pandai memilih. Jangan seperti itu, hati-hati. Anak kita tuh terkadang masih bingung, masih cari jati diri, masih ikut hawa nafsunya, hati-hati. Kalau Anda tahu ada temannya buruk, jangan biarkan dia main sama teman buruk. Jangan Anda pede, oh anak saya bisa jaga diri. Jangan, hati-hati. Syahwat bermain, ya. Dengan mudah orang terjerumus, hati-hati. Jangan, larang, tidak boleh. Kamu harus main dengan orang yang baik. Kenapa? Kalau sampai dia nakal, kita kena tanggung jawab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita biarkan main dengan anak sembarangan? Anak kita perempuan pacaran sama laki-laki, jangan, tidak boleh. Dibiarin sembarangan pergi ke malam-malam, keluar jam 12 malam, mau ajak kemana anak saya? Kalau zina, ente tanggung jawab. Yang pertama ditanya, ente oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Biarkan putrinya jalan-jalan sama laki-laki di malam hari, mau ngapain? Mau pacaran ya? Akhirnya berzina. Sekarang zina sangat mudah. Ya. Dan bisa dilakukan di banyak tempat, di mana-mana. Di lapangan juga bisa kan. Mengerikan. Oleh karena para hadirin Subhanahu Wa Taala harus jaga, jangan sampai dia salah bergaul. Kemudian, ya, anak-anak kalau dia masih kecil, kalau dia besar memang susah. Tapi kalau masih kecil, doktrin anak-anak. Anak-anak didoktrin sejak kecil tentang adab, tentang akhlak. Ya, anak-anak nggak boleh makan orang misalnya orang tua lagi ngobrol dia nimbrung, nggak boleh anak-anak nimbrung kalau bapak dan ada ngobrol sama teman, nggak boleh, itu nggak sopan. Kasih tahu seperti itu supaya dia punya adab. Harus didoktrin anak, kalau doktrin dibilang-bilangin terus akhirnya terima. Misalnya makan harus bersih, nggak boleh tumpah-tumpah, harus bersih, diajarin, tungguin kalau nggak bersih. Didoktrin sejak kecil adab-adab tersebut. Didoktrin bahwasanya misalnya kamu hati jangan bohong kamu. Kalau kamu bohong ingat Allah tahu ada neraka, ada surga, diingatkan, doktrin sejak kecil. Jadi mumpung dia masih kecil, masih muda didikte. Kalau udah besar sudah repot. Bapak saja nggak lulus SMA mau dikte saya, repot sudah. Susah mau dikasih tahu. Tapi mumpung masih kecil, diajarin, ya. Ajak dia ke masjid, biar dia tahu bagaimana beribadah di masjid.
Jadi mumpung masih kecil didoktrin. Kemudian jangan lupa juga kata para ulama, ketika mendidik anak-anak harus ada namanya ya targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib apa namanya? Targhib artinya motivasi, memberi penghargaan, apresiasi kalau anak kita berbuat kebaikan. Tarhib memperingatkan kalau anak kita berbuat salah, kita tegur, kita kasih hukuman. Ini harus kita lakukan pada anak-anak kita. Misalnya anak kita ternyata hafal satu surat, kita kasih hadiah, ajak makan, belikan mainan. Dia sudah hafal satu surat Al-Quran, dia sudah hafal 2 surat, dia hafal juz amma. Nah, kalau kamu hafal juz amma, Abi belikan sepeda. Kalau dia hafal juz amma, belikan beneran, jangan bohong ya. Belikan beneran, ini sepeda. Tapi kita bilang, nah, ini sepeda nggak ada apa-apanya. Pahala paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, surga. Tapi Abi karena sayang sama kamu, ini kasih sepeda. Kasih dia semangat. Jadi dia bersemangat untuk beramal soleh. Ya. Kalau perlu kamu sholat tarawih nggak tadi malam ini? Saya sholat Bi, nih 50.000. Kasih. Nggak apa, dia semangat. Ya, biar dia semangat. Tapi ajarin ini cuma sedikit yang di sisi Allah lebih besar. Ya. Nanti kalau kamu sholat, Abi kasih uang. Sholat 5 waktu, setiap sholat 5 waktu 5.000. Duhur dah sholat 5.000, ada 5.000. Lama-lama sudah sebulan, Bi, saya sudah nggak mau sholat lagi. Kenapa? Uang saya sudah banyak katanya. Bahaya. Kamu bilang, kalau kamu sholat 5.000, nggak sholat uangnya Abi ambil. Jadi namanya targhib dan tarhib. Ya, makanya dalam Al-Quran banyak. Kalau begini dapat pahala, kalau begini ada siksaan. Kenapa? Demikian metode Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kasih apresiasi. Contohnya, anak kita ngelapor sama kita, Bu, saya sudah ngerapikan tempat tidur, sudah rapi Bu. Kita puji saatnya. Masya Allah, putri ibu, Masya Allah pinter, Masya Allah semoga ditambah semangatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita selalu sebut Allah supaya dia ingat bahwa ini semua dari apa? Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagian ibu, wah cuma gitu, ibu dulu juga gitu waktu kecil lah, gitu aja sombong. Ini tadi langsung kacau ya, langsung dia apa? Nggak semangat, ibu saya nggak menghargai saya. Jadi demikian kalau anak kita baik, kita kasih penghargaan, baik berupa uang maupun berupa perkataan. Kalau dia nakal, kita tegur. Kalau perlu kita cubit, nggak apa-apa. Tapi sebelum kita cubit, kita kasih tahu kamu tuh salah atau tidak. Kamu tadi gini-gini, sampai dia tahu kalau dia salah. Sehingga tatkala kita hukum dia tahu bukan karena kita benci sama dia, tapi dia telah melakukan apa? Kesalahan. Sejak kecil seperti itu. Nanti ada saatnya kalau sudah besar kita nggak bisa mukul lagi, kita nggak bisa cubit lagi, kita nggak bisa jewer lagi. Tapi masih kecil kita bisa kasih hukuman. Tentunya tidak boleh pukulnya bukan pukul balas dendam, tentunya tidak ya. Pukul dengan apa? Dengan kasih sayang. Ya, boleh mukul boleh. Kata Nabi SAW, ya, muru auladakum bisolati wa hum sab'u sinin. Perintahkan anak-anak kalian salat waktu mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum wa hum asyru sinin. Kalau mereka sudah 10 tahun tidak mau salat maka apa? Boleh dipukul. Tapi pukul dengan adab, bukan pukul apa dengan dendam dan macam-macamnya. Ya. Jadi ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa yakum, tentunya masih banyak kiat-kiat kita untuk bisa mendidik anak, perlu kita belajar ya. Namun yang ingin saya ingatkan pada kesempatan kali ini, perlu kerjasama antara kita dengan istri kita dan perlu pengorbanan agar anak-anak kita bisa berhasil ya, bisa jadi soleh dan solehah. Entah dia dunianya apa saja boleh, entah jadi guru, entah dokter, entah tukang bengkel, entah apa saja, entah dagang, entah buka warung, entah jualan, yang penting dia sholat. Itu harga mati, tidak boleh kita biarkan. Harus dia sholat. Kalau dia nggak sholat, siapa yang mau doain kita kalau kita meninggal? Siapa yang mau doain kita kalau kita meninggal dunia? Siapa yang mengangkat derajat kita di akhirat kalau anak kita nggak sholat? Oleh karenanya harus serius dan perjuangan dan berdoa agar anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleh. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini.